Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu ya, guru Haramain mungkin ya. Nama saya Acep Nurul Ihsan, ya, tetangga sebelah dekat. Saya mengajar elektronika, kemudian asal dari Garut. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama saya akan berbagi ini suatu hal yang saya juga mungkin sebagai guru baru tahu sekarang bahwa ada hal-hal yang tindakan yang harus kita lakukan sebagai guru sesuai dengan 5 posisi kontrol yang tadi dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Ya. Jadi sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan, yang pertama ada hukuman itu kan tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, jadi kita tidak pernah merencanakan mau menghukum siswa. Ya, kalau misalkan siswa ada yang melanggar peraturan, misal memakai dasi, itu kan kita langsung secara logik kan biasanya menghukum. Ya, kemudian tadi kan sudah dijelaskan tentang konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi ini adalah hukuman yang sudah direncanakan. Misal kalau kita kan dulu ada sistem poin ya, melanggar nggak pakai baju sesuai hari poin sekian, ya, terlambat sekian. Nah itu kan konsekuensi. Jadi ada sudah terencana, ada peraturan kelasnya. Kemudian di sini ada restitusi. Nah, restitusi ini berbeda dengan prodi yang tadi. Ini dia tujuannya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan di sini mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi maksudnya mereka ketika kembali ke kelas itu tidak merasa minder, karena misalkan tadi sudah dikatakan biasanya gitu, kita ada anak yang sepatunya misalkan tidak sesuai, sepatunya kita ambil. Jadi ketika anak kembali ke kelas nggak pakai sepatu, itu anak pasti minder. Nah, restitusi tidak seperti itu. Kemudian sambil duduk ya. Nah, untuk restitusi ini dia prosesnya kolaboratif ya. Jadi si murid tersebut kita ajarkan untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Jadi mereka belajar mengenali kesalahannya, kemudian mereka menentukan apa sih yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya, yang pertama di sini bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak itu akan belajar dari kesalahannya. Ya, mereka misalkan terlambat mungkin sekali 2 kali bisa, tapi ketika misalkan sering, mereka akan tahu ini kenapa saya terlambat. Ya. Kemudian di sini memperbaiki hukuman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sebagai guru menghukum, itu biasanya kan siswa akan merasa benci sama kita. Ya. Ada siswa kita hukum lari keliling lapang 10 kali, nah itu pasti biasanya akan benci si bapak etama, ya. Si bapak itu mah, atau yang seperti tadi yang dipotong rambutnya misalkan langsung cepat atau apa, itu pun ada sedikit terasa seperti apa gimana itu di gurunya, ya. Dendam ya. Jadi ini untuk memperbaiki hubungan. Jadi kita mengatasi masalah tanpa masalah ya. Nah, kemudian di sini ada tawaran. Maksudnya kita menawarkan ke anak solusinya mau seperti apa. Ya, kamu melakukan hal seperti itu. Ya, untuk memperbaiki hal tersebut kamu mau melakukan hal apa? Ya. Kemudian di sini dia menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya. Jadi dia si anak tersebut akan sadar bahwa yang dilakukannya salah, dan dia kedepannya sih tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian di sini restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika misalnya ada siswa yang melanggar peraturan, itu kita selidiki, identifikasi kebutuhannya apa sih, kenapa dia sering terlambat.
Jadi misalkan yang terlambat itu dicari apakah karena kendaraannya, ya, ataupun misalkan dia sarapan dulu. Kalau di kita biasanya kalau masuk jam 6.45 itu siswa banyak yang belum sarapan, sehingga mereka ketika misalkan sudah apel harusnya ke kelas, ini malah ke warung, mereka sarapan dulu, sarapannya sampai setengah jam gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kita ketahui dulu sih kenapa dia terlambat. Oh, dia belum sarapan, sehingga kita sarankan dia harus bangun jam berapa misalkan. Atau kalau misalkan harus sarapan, oh bisa aja sarapannya boleh di kelas misalkan, bareng-bareng dengan gurunya, bisa aja seperti itu. Atau bareng dengan teman-teman yang lain, itu kita tawarkan solusinya. Nah kemudian di sini fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus kita memperbaiki karakter siswa tersebut. Ya. Siswa yang misalkan kalau misalkan seperti tadi kan memang kita tidak bisa merubah tanaman padi menjadi tanaman yang lain. Ya, kalau anak kita ibaratkan padi, kita kan hanya menyiram, memberi pupuk. Mungkin kita bisa dengan memberi pupuk, tindakan yang baik, sehingga siswa tersebut akan tumbuh ya dengan baik. Atau kalau jadi padi, jadi padi yang baik. Ya. Terus di sini restitusi itu fokus pada solusi. Ya. Jadi mencari solusi. Beda dengan hukuman itu langsung tindakan, terus konsekuensi itu kan sama, ada tindakan, poin ataupun konsekuensi lain. Kalau restitusi dia lebih ke solusi. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu nanti solusinya seperti apa. Ya. Dan ini yang paling penting, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi maksudnya dia kembali lagi ke kelasnya atau ke teman-temannya, itu dia tidak merasa minder karena telah dilakukan tindakan. Kalau beda dengan dihukum, kalau dihukum misalkan dia lari, atau misalkan kalau dia dulu kan di depan kelas ya, di depan kelas dia wear kuping, nah itu kan pasti malu. Ya kalau sekarang kan ada direkam ya. Kalau restitusi tidak seperti itu. Dia anak tersebut kembali itu dengan perasaan dia bahagia, ya, bahagia karena dia sudah tahu kesalahannya, terus tahu solusinya juga. Nah, kemudian segitiga restitusi, nah ini dikenakan oleh Diane Gosen, ya. Dia merancang tahapan memudahkan guru untuk melakukan proses menyiapkan anaknya melakukan restitusi, disebut segitiga restitusi, ya. Nah ini bentuknya seperti ini, dan ini bisa dilakukan tidak harus dari yang awal, ini bisa dari mana dulu, tergantung kasusnya seperti apa. Ya. Nah kemudian yang pertama langkahnya menstabilkan identitas. Ya. Ini tujuannya membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru itu tidak langsung menghukum. Di sini dia guru misalkan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita jangan mengatakan, kamu mah salah, ya, kamu mah seperti itu, ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Atau misalkan bapak juga dulu pernah kesiangan, gitu. Terus bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi guru ini yang harus dikatakan oleh guru di awal, misalkan ketika mau menangani siswa. Ya, dan untuk segitiga restitusi ini biasanya dilakukan ketika kita dalam posisi manajer. Ya, jadi yang paling baik itu guru berpindah adalah sebagai manajer yang tadi diterangkan oleh Bu Nur tadi, ya. Jadi yang pertama kita stabilkan identitas dulu. Jadi tidak langsung menjudge bahwa tindakannya salah, ya. Nah jadi untuk menstabilkan identitas ini, ya, intinya dia mengubah identitas anak, ya. Dia tidak merasa sebagai pihak yang terhukum, ya, kita tidak mengkritiknya, ya.
Ini juga bisa ditambahkan ya sebagai kata-kata pembuka